demam sepak bola kembali menggeliat ya. Pertandingan antara Indonesia versus Jepang dan Indonesia versus Arab Saudi sudah sangat ditunggu-tunggu oleh supporter timnas Indonesia. Begitu pula berita-berita tentang timnas Jepang dan timnas Indonesia sudah berseliweran di media sosial ya, di media elektronik dan di media cetak. Ya. Tak luput dari perhatian media adalah striker timnas Jepang Ayase Ueda yang mengalami cedera kaki bagian atas dan dipastikan akan absen sampai akhir tahun. Dan dipastikan tidak akan bisa membela timnas Jepang kala menghadapi timnas Indonesia di GBK. Ini merupakan kabar yang baik buat timnas Indonesia ya, tapi kabar buruk buat timnas Jepang. Karena Ayase Ueda ini adalah striker utama, ujung tombak utama timnas Jepang. Dan selalu tampil menjadi starter di timnas Jepang. Walaupun di timnas Jepang produktivitas golnya merata di setiap lini ya, tetapi dengan ketidakhadiran dari Ayase Ueda akan mengurangi kekuatan mereka di depan. Ya, walaupun mereka masih ada banyak pemain berkualitas di depan, tetapi tetap ya ketidakhadiran dari Ayase Ueda akan membuat pilihan pelatih timnas Jepang semakin berkurang. Ya, di timnas Jepang masih ada Nakamura, ada Ogawa, ada Minamino, ada Kamada yang masih sangat berbahaya. Jadi Indonesia tetap harus waspada menghadapi timnas Jepang yang begitu banyak dihuni oleh pemain-pemain hebat yang berkompetisi di Eropa. Ya, kabar lain tentang supporter timnas Jepang yang akan datang ke Indonesia. Ya, 3.000-an supporter timnas Jepang akan datang ke GBK mendukung timnas mereka. Ya, mereka menganggap kalau pertandingan melawan Indonesia adalah laga tandang pertama timnas Jepang ke GBK dalam event besar. Karena sebelumnya belum pernah ya bertandang ke GBK dalam kualifikasi Piala Dunia seperti ini. Ya, terakhir 2007 bertanding dalam Piala Asia 2007. Kala itu Indonesia kalah 1-2 dari Jepang. Dan ini juga akan membuat supporter Jepang antusias ya datang ke Indonesia. Mereka akan datang dengan kekuatan 3.000-an supporter. Namun saat ditanyakan ke Sintayong, itu adalah hal yang kecil dibandingkan dengan timnas Indonesia yang akan diperkuat oleh 7.000-an supporter timnas Indonesia yang akan memadati Gelora Bung Karno. Ditambah lagi sekitar 2.000-an masyarakat Korea Selatan yang ada di Indonesia juga ikut memberikan dukungan kepada timnas Indonesia karena mereka menginginkan Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Memang 2.000-an supporter Korea Selatan ini sedikit ya dibandingkan 70.000-an lebih supporter timnas Indonesia. Namun itu sangat berarti buat Sintayong karena Sintayong berasal dari Korea Selatan dan didukung oleh masyarakatnya sendiri. Masyarakat Korea Selatan yang ada di Indonesia datang langsung ke Stadion GBK. Otomatis ini membuat semangat dari Sintayong ya, membuat Sintayong menjadi sangat bersemangat. Ya, mudah-mudahan dengan banyaknya supporter timnas Indonesia yang mendukung ke GBK langsung akan menjadi suntikan semangat kepada pemain-pemain timnas Indonesia dan memberikan motivasi kepada mereka, memberikan daya juang yang sangat tinggi kepada mereka supaya mereka dapat mengalahkan Jepang di GBK. Karena secara teknis di atas kertas Indonesia memang kalah jauh kualitas dari Jepang. Tetapi bola itu bundar dan apapun akan terjadi di lapangan, Indonesia tetap bisa mengalahkan Jepang di GBK. Karena dalam sepak bola tidak ada yang tidak mungkin. Argentina saja kalah dari Arab Saudi. Apalagi Jepang bisa dikalahkan oleh Indonesia.
Mari kita doakan bersama, mari kita dukung bersama supaya timnas Indonesia mampu mengalahkan Jepang di GBK, serta kemudian 4 hari berselang mampu mengalahkan Arab Saudi di GBK, sehingga Indonesia berpeluang besar untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Indonesia hebat.